mengusir segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Rama penjaga mengangguk perlahan, sementara hatinya bergemuruh menahan amarah dan kebencian. Laki-laki muda itu menunduk. Dia tak kuasa memandangi bungkusan di depannya yang penuh oleh percikan darah. Sedangkan juragan Kerta bukan main senangnya. Laki-laki itu terus saja tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengangkat tangannya, memanggil pembantunya untuk membawa bungkusan yang berisi harta rampokan itu ke dalam. Kalian bawa barang-barang ini ke ruangan penyimpananku. Baik, Kak. Besok malam kita akan dapat lebih banyak lagi, Rama. Aku yakin kelak kau akan suka pekerjaan ini. Ini adalah sebuah pekerjaan yang gampang. Kau lihat tadi, betapa wajah-wajah mereka penuh dengan kepuasan dan kesenangan. Wajah mereka berseri-seri. Kau tahu kenapa wajah mereka demikian? Pasti tadi malam mereka dapat perempuan cantik. Perempuan memang kebutuhan bagi kita. Sebentar lagi kau akan mendapatkan segala-galanya seperti mereka. Kalau kau pintar dan hebat, tak akan sulit untuk mendapatkan perempuan yang cantik sekalipun. Kau mengerti, Rama? Iya juragan. Semoga saja kelak aku bisa lebih baik daripada mereka. Cita-citamu bagus, bagus sekali. Aku suka dengan harapanmu. Tertawalah kau sepuas-puasmu juragan. Kelak kau akan menangis meraung-raung seperti anak kecil. Sebentar lagi, semua ulahmu akan berakhir. Kau dan para begundalmu akan kuhancurkan. Rama, kenapa kau memandangku begitu, ha? Ada apa? Tidak ada apa-apa kan. Aku cuma senang melihat juragan bahagia. Ayah, ada kabar gembira. Ada apa, anakku? Apakah kau mendapatkan sesuatu sehingga kau sebut itu sebagai berita gembira? Hah? Berita macam apa itu? Ayah, aku baru saja dari rumah makan di sana itu. Dan aku melihat Ramawisesa serta Cutaka Nabrang dan 2 orang prajuritnya keluar dari kota raja. Mereka menuju ke Karangnangka. Memang sebuah berita bagus. Mereka ke Karangnangka pasti memeriksa kejadian tadi malam. Mereka akan merenung melihat kejadian itu. Mereka akan bingung dan terpana. Mereka akan sedih. Mereka akan menangis. Nanti malam bagaimana, Ayah? Apakah kita akan buat mereka kaget? Kita bunuh beberapa prajurit Merak Jingga yang ada di kota raja. Jatmika, kau ini memang anak bodoh. Sudah berapa kali aku katakan, belum saatnya kita melakukan sesuatu di kota raja ini. Apakah kau mau kita dicurigai dan ditangkap oleh para prajurit itu? Mereka hanya tinggal menunggu sebab untuk menangkap dan menghancurkan kita. Rencana seperti semula. Tapi Ayah... jangan membantah. Kau memang bodoh. Maaf juragan. Sebaiknya aku masuk saja ke dalam. Lagi pula, aku akan berlatih dengan kejar. Ya, masuk saja. Dan kau juga sebaiknya masuk ke kamarmu, Jatmika. Masuk dan renungkan. Belajarlah dengan baik. Aduh Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel,
namun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Dasar anak bodoh. Percuma aku punya anak seperti dirinya. Ada apa toh Kang Mas? Sejak tadi ku dengar kau tertawa-tawa. Lalu, sekarang kau malah marah-marah tak karuan. Padahal aku tidak melihat satu orang pun di sini. Ada apa Kang Mas? Nyai. Anakmu yang satu itu yang membuat aku semaput. Yang membuat aku jadi linglung dan pusing begini. Loh, ada apa dengan Jatmika, Kang Mas? Ada apa? Anakmu itu bodoh. Dia bikin aku kesal, bikin aku uring-uringan. Semakin besar bukan semakin pintar, tapi semakin gila dan bodoh. Tak bisa berpikir. Bagaimana kau mendidiknya? Loh, kenapa mesti aku yang kau salahkan, Kang? Aku sudah mengajarinya dengan kebaikan. Tapi kau yang memanjakannya. Kau memberi dia pendidikan dan guru seperti Ki Jarot itu. Apa yang dia dapatkan sekarang? Sejak dulu aku sudah katakan bahwa Ki Jarot itu bukan guru yang baik, Kang. Lihat, apa hasilnya sekarang? Kurang ajar. Kau malah mengajariku, ha? Dengar. Aku memilih Ki Jarot untuk jadi gurunya karena dia bisa mendidik dan mengajar anak kita untuk menjadi hebat dan berani. Biar dia bisa menjadi terkenal. Agar dia bisa menjadi seperti aku ini. Hebat dan disegani. Kau jangan menyalahkan Ki Jarot. Tapi Kakang juga jangan menyalahkan diriku. Aku tidak tahu bagaimana mendidik Jatmika. Karena setiap harinya, dia selalu bersama Ki Jarot. Kenapa tidak Ki Jarot saja yang kau marahi dan kau katakan bodoh? Nyai, kau jangan kurang ajar ya. Kau jangan menyalahkan Ki Jarot. Dia itu telah banyak membantu usahaku. Tapi anakmu itu saja yang selalu menggagalkannya. Kusuruh jadi perwira di Merak Jingga, tapi malah gugur. Kalah dengan seorang laki-laki desa yang bodoh. Kau selalu memanjakannya. Jangan salahkan aku, Kakang. Aku tidak tahu perkembangan Jatmika. Kaulah yang setiap hari bersamanya. Kaulah yang salah. Kurang ajar. Aduh. Kau memukulku, Kakang. Pusingku. Sudah masuk sana. Aku muak melihat wajah. Aku muak. Masuk sana. Nanti aku bisa membunuhmu. Dasar perempuan bodoh. Anaknya juga ikut bodoh. Kalau aku dulu tidak kawin denganmu, maka anakku tak akan bodoh seperti Jatmika itu. Sampai hati kau katakan hal seperti itu padaku. Baiklah. Aku tidak akan ikut campur lagi dengan segala urusanmu. Aku tidak mau tahu apa yang kau lakukan. Didiklah anakmu.
Mudah-mudahan saja dia bisa sepertimu sebelum prajurit Merak Jingga itu menangkapmu. Kurang ajar kau menyumpahiku, ha? Nih, rasakan ini. Aduh. Bunuh saja aku, Kakang. Bunuh saja aku. Nanti juga kau akan mati sendiri, ha? Kalian, bawa dia masuk dan kurung di kamarnya. Cara perempuan bodoh. Baik, Gan. Juragan Kerta duduk termenung di kursinya. Matanya sebentar-sebentar terbuka, lalu terpejam lagi. Kakinya bergoyang-goyang. Sementara itu di kamar Rama Penjaga, pemuda itu mendengar semua kejadian antara Juragan Kerta dan istrinya. Juragan Kerta menyalahkan istrinya. Dia memukul istrinya. Ini adalah kesempatan yang cukup baik. Aku harus mendekati Nyai Kerta. Aku akan bertanya padanya dan akan menolongnya. Aku yakin dari perempuan itu aku akan dapat banyak sekali keterangan tentang perilaku Juragan Kerta selama ini. Agaknya perempuan itu menyimpan banyak sekali sakit hati dan rahasia di rumah ini. Aku harus membakar kebencian di hati perempuan itu, agar dia mau keluar dari sini dan menjadi saksi atas segala perbuatan Juragan Kerta dan Ki Jarut serta Jatmika dan orang-orangnya. Kamar perempuan itu tak jauh dengan ruang belakang. Aku harus mencari kesempatan untuk bicara dengannya. Kau ada di dalam, Rama? Oh, Ki Jarut. Rama! Iya, Ki. Masuk saja. Pintu itu tidak kukunci. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Dari mana kau, Rama? Hah? Tadi aku mencarimu kemari, tapi kamarmu kosong. Maaf Ki. Aku dipanggil juragan. Aku disuruh melihat hasil yang didapat tadi malam. Ki Jarut kemana saja? Kenapa tidak ada di ruangan depan tadi? Aku ada perlu di pasar. Aku cari menyan dan tembakau, sambil cari-cari berita tentang kejadian tadi malam. Menurut Den Jatmika,
Cutak Anabrang dan Ramawisesa pergi ke tempat kejadian. Mereka pergi ke Karangnangka. Bagus kalau begitu. Bagus sekali. Ternyata Jatmika lebih cepat dapat kabarnya daripada aku. Hana itu pintar sekali. Gerakannya cepat dan tangkas. Aku suka sekali padanya. Ki, tadi aku sempat mendengar pertengkaran Nyai dan Juragan. Mereka bertengkar. Soal apa? Soal Den Jatmika. Juragan mengatakan Den Jatmika bodoh dan tak berguna. Beliau menyalahkan Nyai. Lalu keduanya bertengkar. Ya, aku sendiri sudah sering mendengar tentang hal itu. Dan semuanya berakhir dengan pemukulan. Iya, aku bayangkan juga begitu. Karena aku mendengar suara Nyai mengaduh dan kemudian menangis. Lalu Juragan memanggil pembantu yang lain untuk membawa Nyai masuk ke kamarnya. Rama, inilah satu rahasia yang belum aku ceritakan. Juragan dan Nyai tidak sependapat. Mereka selalu bertentangan. Juragan mengharapkan Jatmika menjadi seperti dirinya. Tapi ibunya menginginkan Jatmika menjadi anak baik-baik. Selama ini, semua yang dikerjakan oleh Juragan Kerta tidak disukai oleh istrinya. Nah, sejak itulah antara mereka selalu ada pertentangan. Lalu, bagaimana dengan Nyai Juragan? Apakah beliau sering keluar dari rumah ini? Dulu sering. Tapi sekarang sejak ada aku di sini mengajar Jatmika, Juragan melarang istrinya keluar rumah. Boleh pergi, tapi harus dikawal. Juragan takut istrinya lari dan melaporkan semua perbuatannya pada keraton. Kalau dulu sewaktu Gusti Rakai Mahisa yang memerintah, dia masih bebas. Karena Juragan dan aku bekerja untuk Gusti Rakai Mahisa. Tapi sekarang keadaannya lain. Kalau begitu, aku ada cara yang terbaik. Aku bisa mengawalnya Juragan keluar dari rumah ini. Aku bisa mengajaknya bicara. Kenapa kau tersenyum-senyum sendiri, Rama? Tidak apa-apa, Ki. Aku hanya lucu mendengarkan ceritamu itu. Kita tinggalkan Rama Penjaga dan Ki Jarot di rumah Juragan Kerta. Sekarang kita beralih ke Karangnangka. Saat matahari turun ke barat, Ramawisesa dan Cutak Anabrang sedang duduk merenung di sebuah rumah prajurit Kadipaten Karangnangka. Sang Rama, ini kejadian yang benar-benar biadab. 2 perempuan yang mati diperkosa dan banyak yang dibunuh oleh para perampok itu. Mereka benar-benar ingin membuat rusak dan resah penduduk, Sang Rama. Iya. Mereka ingin membuat rakyat resah dan kehilangan kepercayaan terhadap kita. Cutak, sebaiknya kita cepat kembali dan pergi ke tempat yang ditulis dalam surat itu. Kita tangkap mereka. Kalau tidak dapat juga, kita harus mencari kesempatan untuk masuk ke rumah Juragan Kerta. Kita bisa menyamar. Iya, Sang Rama. Sekarang sebaiknya kita pergi. Di sini pun tak ada yang dapat kita perbuat. Kita harus tiba di Kademangan yang dikatakan oleh penulis surat itu. Iya. Keinginan kita untuk memulihkan Merak Jingga mendapat tantangan yang berat. Banyak pihak yang tidak menginginkan kedamaian dan ketenangan tercipta di Merak Jingga ini. Kita harus membasmi mereka kalau ingin menegakkan kedamaian dan keadilan di bumi Merak Jingga. Ayo Cutak, kita berangkat sekarang. Nanti keburu sore. Aku pamitan dulu dengan Ki Demang. Ramawisesa pamitan dengan Ki Demang Karangnangka. Lalu setelah itu mereka berempat menaiki kuda masing-masing dan berangkat meninggalkan Kademangan Karangnangka. Ki Demang dan para penduduk desa menatap kepergian keempat orang-orang keraton itu dengan pandangan sedih. Sapa kang awake lemes bae, gageng
Oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan.